Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendalaman Alkitab, Hermeneutika episode yang kedua. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih memberkati kami, berikan hati pikiran kami supaya kami boleh layak, diberikan hikmat oleh Tuhan dan diterangi oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menangkap apa yang kami pelajaran ini yang secara singkat dan sederhana, kiranya Tuhan bisa menambah-nambahi sehingga menjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam Hermeneutika episode kedua, yaitu menjadi penafsir Alkitab yang benar. Kita lihat selanjutnya. Kriteria penafsiran yang benar. Kenapa, saudara? Karena kita harus melihat kriteria yang tepat, orang-orang yang tepat, latar belakang yang tepat, orang yang punya komitmen, bagaimana sifat karakternya, bagaimana motivasinya, bagaimana dasar kekristenannya, bagaimana juga pertumbuhan rohaninya, apakah dia orang baru atau orang lama. Karena firman juga mengatakan, hendaklah jangan orang yang baru bertobat. Itu kan juga kriteria. Kriteria ini sama dengan juga kalau kita boleh katakan itu, saudara, berarti standar untuk penafsiran orang-orang yang tepat itu bagaimana, yang mempunyai karakter yang bagaimana, pengalaman yang bagaimana, itu perlu sekali. Nah, kita lihat untuk yang secara singkatnya apa saja, kita lihat selanjutnya. 1. Meneladani Yesus yang menjelaskan dari kitab suci. Lukas 24 ayat ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dari sini, saudara, kalau kita melihat bacaan ini, kalau kita hanya membaca melalui satu sejarah, tanpa meneladani Yesus yang menjelaskan dari semua kitab suci dan kitab para nabi dan maupun kitab-kitab Musa yang menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai pusat dan senternya. Kalau kita tidak meneladani Yesus ini, akhirnya kita nanti mengambil kitab-kitab suci, kitab-kitab Musa dan para nabi, terus kita menafsirkan, terus kita membuat tokoh baru. Nah, itu yang terjadi nanti ada penyesatan. Akhirnya kita mempunyai juru selamat mungkin dua atau mungkin bisa hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita tidak meneladani Yesus. Karena Alkitab mengajarkan dan semua telah menuliskan Yesus Sang Mesias Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Jadi kita perlu meneladani Yesus, jangan sampai kita menimbulkan kontroversial atau membuat bingung sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak berdampak yang baik, malah menjadi musuh daripada Kristen sendiri, padahal karena ketidakmengertian, karena kita tidak meneladani, kita tidak mengidolakan Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya, 2. Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Itu penting sekali. Karena Yohanes 14 ayat 26, apa yang Yesus katakan? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, tentu kita akan mau senang belajar. Banyak orang punya Roh Kudus, nggak mau belajar, nggak mau masuk proses, cuma mengejar pemberiannya, yaitu karunia-karunianya saja. Padahal Roh Kudus selain memberikan karunia, dia juga memberikan kepada kita satu proses, yaitu karakter kita, hidup kita, supaya sesuai firman Allah. Dan kemudian mengajar kita. Mengajar, jadi supaya kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang cuman hanya ikut-ikutan, cuma mengejar karunia, bicara karunia tanpa punya dasar yang jelas. Sehingga Roh Kudus itu disebut penghibur, itu juga mengajar kepada kita. Mengajar kepada kita bukan hanya membunyikan suara ketika kita berdoa saja,
tetapi dia mengajar secara keseluruhan, yaitu apa yang telah diajarkan Yesus. Apa yang telah diajarkan, yang dikatakan Yesus, kita diingatkan kembali. Artinya di sini, saudara, kita harus kembali kepada Injil. Yesus sebagai tokoh satu-satunya. Dan kita lihat sebagai juru selamat Kristus Tuhan. Bahkan boleh dikatakan bahwa Injil itu dasarnya dari pokoknya, inti sarinya dari semua kitab-kitab suci, kitab para nabi, dan kitab Musa. Kita lihat selanjutnya. Tidak menafsirkan menurut kehendak sendiri. 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Karena semua itu ditulis oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka yang menulis kitab suci itu atas tuntunan dan hikmat daripada Roh Kudus sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita mulai membaca, kemudian kita menafsirkan menurut pendapat kita yang duniawi, yang hidup di dalam dosa, maka yang muncul itu adalah ayat-ayat yang kita kontroversial, ayat-ayat yang menjurus kepada dunia. Sehingga kita tidak mencari kehendak Tuhan, tidak mencari kehendak Allah, tetapi kerap kali kita mulai mencari kehendak kita sendiri. Itu sudah terbukti ketika seseorang berkhotbah atau mengajar. Apa yang diajarkan? Yaitu mengarah kepada dirinya sendiri. Mungkin dia mengeluh, mungkin dia membutuhkan sesuatu, mungkin dia dalam pergumulan, mungkin dia menceritakan dirinya, lupa untuk menceritakan siapa itu Yesus Kristus, lupa untuk mengajarkan apa ajaran Yesus Kristus, lupa untuk mengaplikasikan ajaran Yesus, lupa untuk membawa Roh Kudus memimpin hidup mereka, supaya mereka bukan lagi hidup menurut hawa nafsu mereka, bukan menurut pemahaman mereka yang pendek, yang tidak sempurna, yang terbatas. Tetapi harus kita terimpartasi atau mendapatkan firman dari yang tidak terbatas, yaitu Roh Allah sendiri, yang disebut Roh Kudus. Sehingga kalau kita melihat apa yang pernah ditulis oleh para nabi, itu semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Sehingga kita, saudara, untuk menafsirkan apa yang ditulis oleh mereka, tentunya kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus, ilham roh yang heran. Sehingga di dalam khotbah kita bukan sesuatu yang mematikan, namun satu rema. Rema itu berarti, saudara, sesuatu hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan firman itu, mendapatkan penerangan, mendapatkan juga pembaruan hati dan budi kita, sehingga mata hati kita diterangkan, pikiran kita diterangkan. Oh, ini maksudnya, oh ini tujuannya, bukan ini maksudku, ini tujuanku, firman ini tak arahkan kepada ini. Tetapi tidak, firman itu pedang bermata dua, baik untuk yang mengajar, yang menyampaikan, maupun untuk yang mendengar. Jadi bukan hanya pedang cuman bermata satu untuk orang yang mendengar saja, tetapi untuk dua, yaitu yang mendengar maupun yang mengajarnya. Selanjutnya kita lihat, tafsiran harus sesuai ajaran Yesus. Jadi kalau kita bingung, saudara, kita harus melihat apa yang kita ajarkan, apa yang kita tafsirkan, apakah itu bertentangan dengan ajaran Yesus, ataukah memang mendukung atau memperkuat. Sehingga kalau kita melihat semua para rasul-rasul saat itu yang mengajarkan ajaran semuanya itu berpusat dan mendukung dan melengkapi apa itu ajaran Yesus Kristus. Injil menjadi dasar, perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Semua tafsiran yang bertentangan dengan Injil berarti salah. Para rasul semuanya menuliskan untuk menerangkan, untuk memperkuat atau mendukung atau juga menjadi bagian daripada ajaran Yesus Kristus. Contoh-contoh, Yesus mengajar kepada kita supaya hati kita berubah, bukan hanya sekedar pujian dengan suara yang indah.
Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku, karena mereka ajarkan perintah manusia. Padahal kalau kita melihat ajaran untuk memuji Tuhan itu ada di Alkitab. Tetapi itu perintah manusia, bukan perintah Roh Kudus. Kenapa? Hatinya itu tidak ikut memuji, hatinya cuma ikut-ikutan, hatinya tidak sungguh-sungguh. Itu salah satu contoh. Terus kita menafsirkan, saudara nggak perlu kita pakai hati kita. Yang penting suara yang enak, walaupun saudara nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting saudara sudah melakukan untuk Tuhan. Nah ini saudara, akhirnya kita nanti memberikan mimbar kepada orang-orang pejabat atau orang penting yang bukan orang percaya. Tetapi kalau kita memberikan hanya untuk keperluan-keperluan seperti yang tidak bersifat rohani, itu silakan. Mungkin ada pengumuman info, tetapi ada mungkin izin-izin. Tetapi saudara jangan sampai pengajaran yang diajarkan oleh orang yang tidak punya hati, yang hatinya belum kepada Yesus Kristus. Ini cuma contoh saja. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Pertama-tama adalah orang-orang Yahudi. Kemudian seluruh bangsa. Dikatakan apa? Injil. Paulus itu mempunyai keyakinan yang kokoh. Bukan cuma keyakinan yang kokoh, yang kuat di dalam Injil itu sendiri. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah, power of God, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagaimana Pak? Kalau kita bicara tentang kitab suci, itu kitab-kitab Musa, itu menceritakan tentang Yesus, itu mengajarkan tentang hukum-hukum, supaya kita jangan sampai berbuat dosa dan salah. Ketika kita berbuat dosa dan salah melanggar, maka Injil itulah yang kemudian memberi kepada kita pengampunan. Sebab itu Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagaimana dengan para nabi? Semuanya mengajarkan supaya hidup berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah, tapi banyak akhirnya mereka menyimpang ke kiri ke kanan, sehingga kemudian Yesus datang supaya apa? Supaya orang itu boleh dibenarkan, boleh menjadi percaya kepada Yesus, sehingga tidak perlu lagi melakukan aturan-aturan yang mematikan, sehingga mereka bukan hanya perbuatan-perbuatan ibadah atau agamawi atau yang lainnya, namun punya hati, yaitu iman percaya kepada Yesus yang keluar dari hatinya yang sungguh-sungguh. Itu yang dibutuhkan, sehingga kita harus kembali kepada Injil itu. Kita lihat selanjutnya. Tafsiran harus sesuai ajaran Yesus, tidak boleh menyimpang jauh, tidak boleh sampai bertentangan, tidak boleh juga saudara meremehkan atau merendahkan. Oh ini ajaran Yesus bagus, tetapi lebih utama ini contoh-contoh yang kontroversial yang mungkin saudara memaafkan dan saudara mungkin juga menerima, padahal itu mungkin kurang tepat. Saya tidak katakan salah, kurang tepat. Contoh yang Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami. Nah ini tidak dilakukan karena ada penafsiran yang berbeda, silakan. Namun yang lebih fatal lagi, doa Bapa kami tidak diambil sebagaimana ajaran Yesus, dianggap sebagai contoh. Kita mengambil doa-doa yang lain. Mungkin contohnya, saudara, maaf ini mungkin saudara kita tidak mengatakan saudara sesat, tidak, tetapi mungkin kurang bijaksana, sehingga akhirnya kita mengambil doa mama pakai doanya Yabes atau doanya Salomo, mungkin doanya Daud di Mazmur, saudara, atau doanya juga dari yang lainnya. Nah, itu silakan dipakai, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu dipakai, kenapa ajaran Yesus tidak dipakai, tidak digunakan dengan tepat? Nah, dari sinilah kemudian kalau kita melihat, berarti mereka tidak memakai ajaran Yesus dengan baik. Mereka mencari ajaran-ajaran yang kuno, yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang zaman dahulu yang belum melihat kasih karunia Allah, yang belum melihat Injil dan ajaran firman yang hidup, saudara, yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, yaitu Yesus, Sang Firman. Ini salah satu contoh-contoh.
Contoh juga bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ini mengasihi musuh kita. Kita memakai perjanjian lama yang kita harus membenci musuh kita. Yesus mengatakan jangan membunuh. Kita akhirnya boleh memakai perjanjian lama, silakan membunuh. Jadi ini akhirnya jadi konflik sehingga kita harus melihat perjanjian lama yang sudah bertentangan dengan ajaran Yesus. Berarti perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus, sudah disempurnakan melalui Injil. Sehingga perjanjian lama itu mengantar kita untuk menuju kepada Injil. Perjanjian lama itu mengawal kita, karena kata kitab Ibrani, mengawal kita sampai kepada Yesus Kristus yang sempurna, yaitu Injil Kerajaan Surga. Sehingga kalau saudara mau melihat Injil itu, saudara tetap harus belajar perjanjian lama. Supaya saudara mengetahui mengapa Injil itu muncul. Pasti ada dasarnya. Yaitu karena mereka kena hukum atau peraturan yang berat dan mereka tidak bisa melaksanakannya. Mereka banyak di dalam kesalahan dan dosa. Kemudian akhirnya kita melihat tokoh sentralnya, yaitu tentang pengampunan dosa. Sehingga kemudian kita bisa menerima Injil. Sehingga saudara juga melihat bahwa Yesus bukan seorang nabi. Kenapa? Karena saudara, nabi itu tidak pernah bisa mengampuni dosa orang. Bahkan Musa yang paling hebat semua pun tidak bisa masuk ke Kanaan. Karena apa? Karena dia berdosa, bersalah kepada Tuhan. Dan Yesus tanpa dosa. Sehingga saudara berkata, oh Yesus nabi. Dasarnya dari orang ini ngomong. Perjanjian baru juga ngomong, seorang nabi besar. Allah telah melawat kita. Saudara cuma nabinya, tapi saudara nggak tahu bahwa Yesus pengampun dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan Allah sendiri? Dan Yesus bisa berkata kepada penjahatnya, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Nah, ini menunjukkan siapa itu Yesus Kristus. Makanya saudara, kita harus kembali kepada Injil dan kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Jangan merendahkan ajaran Yesus, jangan merendahkan Yesus sendiri. Kenapa saudara? Saudara mungkin berkata, ajaran Yesus cuma pelengkap karena Yesus itu di bawahnya Bapa Yesus. Mungkin saudara mengambil ayat tertentu. Tetapi seandainya pendapat saudara itu benar, seandainya. Gitu. Tetapi apa yang firman katakan, saudara? Bahwa Allah telah mengaruniakan nama di atas segala nama. Bahkan Allah meninggikan nama Yesus. Dan kalau kita percaya Yesus, saudara percaya Allah, kita harus meninggikan karena Allah telah meninggikan, memuliakan, memberikan nama. Karena Allah menghormati, karena Allah telah memberikan sepenuhnya hak kepada Yesus. Sehingga kalau kita percaya Allah, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai ada seseorang karena kemudian saudara kita merendahkan ajaran Yesus, merendahkan Yesus. Kalau sudah merendahkan Yesus, bagaimana kita bisa menerima ajaran Yesus? Akhirnya kita mengeluarkan ajaran baru dengan penafsiran yang baru. Tetapi kalau kita meninggikan Yesus dan kemudian kita menerima ajaran Yesus, saya yakin kitalah disebut Kristen, yaitu pengikut Yesus Kristus. 1 Timotius 6:2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Kalau kita melihat itu supaya satu perintah supaya kita mengajarkan, menasihatkan, yaitu ajaran Yesus, ajaran yang sehat, bukan ajaran lain. Di dalam ibadah ini, kalau orang mengajarkan ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran Yesus, dia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Tidak tahu dia, cuma dia cari-cari tahu aja yang nggak karuan semuanya. Kalau saudara membaca pasal 6 ayat 3 itu ada dua strip, itu berarti ada dua kata atau dua huruf yang hilang sehingga kita tidak tahu apa. Tetapi firman ini jelas
Walaupun mungkin itu bisa ditafsirkan, huruf itu masih mungkin bisa diraba-raba. Namun karena firman itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Firman itu murni dari awal sampai akhir, saudara. Walaupun ditulis oleh para rasul. Sehingga ketika ada tulisan yang kabur, mereka tidak menghilangkan, mereka juga tidak menambahinya. Hanya dikasih 2 garis atau 2 titik seperti itu. Selanjutnya kita lihat. Tafsiran harus sesuai ajaran Yesus. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, yaitu yang keluar dari ajaran Yesus, itu nggak boleh. Jadi orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Walaupun kita orang Kristen, walaupun saudara percaya Tuhan, berdoa, syafaat semuanya, walaupun saudara itu percaya Yesus juru selamat, namun kalau kita tidak tinggal di dalam ajaran Yesus, kita melangkah keluar, berarti kita tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Saudara. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ajaran Yesus Kristus. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, yaitu orang yang membawa ajaran yang bukan ajaran Yesus. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, yaitu yang mengajar ajaran yang bukan ajaran Yesus, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Karena mungkin dia tidak tahu, tetapi itu jahat di mata Tuhan. Mungkin dia tidak memahami, dia tidak sadar, tapi itu jahat di mata Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ajaran Yesus itu ajaran yang sehat. Kita harus kembali ke ajaran itu. Back to Jesus teaching. Kembali ke ajaran Yesus Kristus. Sehingga kita mempunyai karakter Kristus dan kita hidup di dalamnya. Firman Yesus mengatakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku, yaitu Yesus, dan firmanku, yaitu Yesus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, namun kita tidak tinggal kepada Yesus dan tidak masuk di dalam ajaran Yesus, bagaimana doa-doa kita, saudara? Hanya cuma memakai nama Yesus, namun tidak ada karakter, tidak ada isi, tidak ada hati, tidak ada sesuatu yang dasar kita berimannya. Kita lihat terus. Syarat-syarat menjadi penafsir yang benar. Syarat-syarat menjadi penafsir yang benar. Ada syaratnya. Kita lihat selanjutnya. 1. Menjadi manusia rohani. Bukan menjadi manusia jasmani. Sehingga semua firman tidak boleh terjemahkan menurut jasmani. Tetapi harus rohani. 1 Korintus 2:13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Oleh sebab itu dikatakan rohani. Karena apa? Yaitu dari roh, bukan dari hikmat manusia. Seperti contohnya, kita mengajarkan ajaran Yesus, kita campur dengan umpama ajaran dunia. Atau mungkin kita mengutamakan filsafat dunia, kemudian ajaran Yesus di bawahnya. Seharusnya kita naruh ajaran Yesus di atas. Filsafat dunia itu ada yang bagus, yang cocok, itu menjadi pendukung saja, atau menjadi sesuatu referensi. Tetapi tidak boleh sampai filsafat ajaran dunia itu di atas ajaran Yesus. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi orang-orang yang cinta duniawi, manusia duniawi, tidak mungkin dia bisa menafsirkan rohani. Yang dia tafsirkan lari ke jasmani. Akhirnya yang kita bicara tentang berkat-berkat jasmani, lupa berkat rohani. Akhirnya salahlah motivasi dan tujuan ke gereja. Akhirnya tidak membaca firman Allah dengan baik. Akhirnya kita cuma cari ayat yang mendukung pendapat kita. Itu yang tidak benar. Karena mereka tidak memahami. Karena mereka tidak rohani. Ayat selanjutnya. 2.
2, memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi sama seperti seorang bayi itu ingin susu yang murni, yang rohani. Kalau susunya nggak murni, sakit perut, apalagi kalau susunya tidak sama, saudara, yang berbeda, berbahaya. Supaya apa? Supaya bayi itu ketika mendapatkan susu, dia menjadi sehat, dan kemudian dia bertumbuh, dan disitulah kemudian dia mulai menjadi dewasa. Demikian jika dikatakan firman itu, saudara, firman itu harus juga kita ini haus dan lapar akan firman itu. Kita seperti minum semua yang murni dan yang suci, yang pokok-pokok. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi melalui ayat ini, ketika kita melakukan firman, kita akan mengecap apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dituliskan. Karena firman itu ya dan amin. Firman itu hidup dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap orang membaca dan mengimani yang tepat, yang benar, maka dia akan mengecap kebaikan Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, 3. Disiplin untuk belajar seperti murid. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini dikatakan bahwa ayat ini, saudara, jelas menuliskan supaya kita ini menjadi murid yang setiap hari dilatih, dipertajam, supaya kita punya semangat, supaya kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan, sehingga lidah kita itu lidah seorang murid, pendengaran kita itu dipertajam, sehingga kita mendengar itu ajaran yang murni, sehingga kita punya semangat untuk melayani. Selanjutnya, memiliki kerendahan hati dan bijaksana. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga kita lihat keempat ini memiliki kerendahan hati dan bijaksana. Dikatakan Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang pasang. Apa itu kuk itu? Kalau kita lihat itu lembu atau sapi, untuk mengendalikannya itu dipasang kuk kayu di tengkuknya, supaya mudah dikendalikan. Nah, Tuhan juga menaruh kuk di dalam kita, supaya kita bisa dikendalikan, supaya kita bukan menjadi liar, sehingga kita kemudian punya hati untuk dididik dan belajar kepada Tuhan. Dan apa ajarannya? Karena Tuhan itu punya pelajaran yang cukup bagus. Minimal yang di sini kita melihat ada karakternya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana seorang Kristen yang ngerti firman Tuhan kemudian tidak lemah lembut? Bagaimana menjadi orang Kristen yang sombong? Maka saudara, jiwanya tidak mengalami ketenangan. Bahkan Yesus mengajarkan di pelajaran waktu Yesus mengajar pertama, yaitu pengajaran yang paling indah, pengajaran khotbah di bukit. Tuhan memberikan dua hal, yaitu dasar. Satu dasar dibangun oleh batu, satu dasar dibangun oleh pasir. Setiap rumah yang dibangun oleh dasarnya batu, ketika ada hujan dan banjir, rumah itu tidak roboh karena kuat dasarnya batu. Namun kalau rumah itu dibangun indah, bagus, cepat, tapi dasarnya pasir, memang kelihatannya bagus, tapi begitu ada hujan, banjir, ada masalah, ada problem, persoalan, maka rumah itu rohani itu roboh karena dibangun dari pasir. Sebab itu Tuhan berkata,
yaitu orang yang bijak adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang bijak, orang yang mendengar ajaran Tuhan dan melakukannya. Dan karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Banyak orang yang mendengar pengajaran namun tidak melakukan. Banyak orang melakukan namun bukan pengajaran Yesus, saudara. Yang kemudian menyimpang jauh. Sehingga akhirnya itulah, saudara, bukan orang bijaksana membangun rumah di atas pasir sehingga roboh. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri episode yang kedua. Kiranya Tuhan, kami akan terus belajar supaya kami mempunyai hati yang bijak, supaya kami tidak memberontak, supaya kami boleh diluruskan, diarahkan, supaya kami menjadi murid Kristus, dituntun oleh Roh Kudus dengan ajaran Yesus yang benar. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.